Halo semua, luar biasa ya, hari ini kita dapat bersyukur, dapat memuji menyembah Tuhan, dapat meninggikan memuliakan Tuhan. Berapa banyak saudara yang hari ini gembira, angkat tangan. Coba lihat kiri kanan, apakah ada yang muka yang masih merengut, masih muka yang belum happy dan sebagainya. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan kita baik, amin, luar biasa. Dan kalau kita dengar lagu itu Bapak Ibu sekalian, luar biasa lagu itu ya, Bapak Ibu, kita menikmati lagu yang luar biasa ya. Tapi Bapak Ibu perhatikan kata-kata itu. Aku melepaskan emas, perak, kekayaan untuk mengikuti panggilan Tuhan. Saudara, waktu saudara menyanyi lagu ini, saudara mesti nangkap ya, maksud Tuhan apa? Maksud Tuhan, saudara berani melepaskan segala kepemilikan. Ya, saya mengatakan begini, saudara nggak usah dulu untuk berani untuk melepaskan harta, saudara seperti Sakyus, yang ketika jumpa Tuhan dia bilang, aku akan kembalikan harta milik orang lain yang pernah aku ambil uangnya dan aku akan kembalikan pada orang miskin. Tapi saudara, yang pertama saudara mesti langkah pertama, apakah harta itu sudah saudara serahkan kepemilikan yang pada Tuhan? Itu dulu, rasa dulu, hak kepemilikan itu. Nah, kalau hak kepemilikan itu sudah saudara lepaskan bahwa harta itu adalah milik Tuhan, maka saudara akan siap untuk diproses oleh Tuhan. Karena lagu itu alkitabiah sekali, bahwa seringkali kita sulit untuk melayani Tuhan karena ada sesuatu kepemilikan yang kita rasa sulit untuk melayani Tuhan karena ada A, ada B, ada C, sehingga sampai hari ini kita hanya datang hari Minggu duduk diam mendengar khotbah, tapi kita tidak do something, kita tidak lakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, tema minggu ini adalah pelayanan adalah suatu kehormatan, yaitu dari satu sudut pandang. Kita melayani Tuhan adalah suatu kebanggaan dan kehormatan. Tapi hari ini saya coba bahas dari satu sisi yang berbeda, yaitu siapa melayani, dia berkuasa. Saya berharap dengan satu topik yang sudut pandang yang bukan sekedar kehormatan Bapak Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu merasa, saya nggak perlu dihormatin. Ya oke, Bapak Ibu nggak perlu dihormatin dan memang tema ini adalah pelayanan adalah sebuah kehormatan. Tetapi satu sisi saudara mesti menangkap bahwa pelayanan punya ujung yang berbeda, yaitu siapa melayani, dia berkuasa. Menjadi yang terbesar dan menjadi yang terkemuka. Nah, judul ini kelihatannya aneh Bapak Ibu sekalian. Siapa melayani, dia berkuasa. Namanya pelayan. Melayani adalah pelayan, betul? Melayani adalah pelayan. Kita sebut pelayan. Harusnya yang berkuasa adalah pemimpin. Raja, bos, direktur, owner. Dia yang dilayani, tapi di sini kalimat ini provokatif. Siapa melayani, dia berkuasa. Nah, saya berharap Bapak Ibu sekalian, dengan setelah Bapak mendengar khotbah saat ini, Bapak Ibu akan berlomba-lomba untuk melayani Tuhan. Yang sudah puluhan tahun masih ragu, gue pelayanan nggak ya? Gue pelayanan nggak ya? Saya berdoa sama Tuhan. Ada seorang Bapak datang sama saya, Pak, untuk apa ya khotbah di hari Minggu, Pak? Ada jemaat dengan khotbah 10 kali mengenai pengampunan, tetap aja nggak mengampuni. Ada jemaat dengar khotbah untuk melayani, tetap aja nggak melayani. Ketika ditanya minggu depan, minggu lalu khotbah apa ya? Apa ya? Gua lupa khotbah apa minggu lalu. Tapi saya berdoa pada hari ini Bapak Ibu mulai mengerti. Biarlah hari ini Bapak Ibu pulang dari sini berlomba-lomba untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Karena saya membahas dengan siapa melayani, dia berkuasa menjadi terbesar dan termuka. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita berjuang. Untuk apa? Tentu untuk menjadi orang hebat, untuk orang besar. Ya, dalam bisnis kita mau jadi bisnis yang terbaik. Kalau kita bisa lebih baik dan lebih baik, bahkan kita bisa mengalahkan saingan kita pasti bangganya luar biasa. Dalam olahraga, kalau bisa yang terbaik. Dalam pelayanan juga, bahkan dalam pelayanan kita mau yang terbaik. Kalau anak kita ranking 1 sampai 5, kita bangga, kita bilang, oh anakku kau hebat, ini anak papa. Ya, kalau anaknya hebat, anak papa. Kalau anaknya nakal, anak mama. Ya. Kalau kita punya band yang terbaik, kita senang banget ya punya BICC,
punya grup band yang terbaik se-Jabodetabek, di antara semua gereja di Jabodetabek. Kita bangga luar biasa. Gereja BICC menjadi gereja yang hebat. Bapak Ibu sekalian, memang manusia semua wajar untuk mengejar semua yang the best, yang terbaik. Kita bekerja menjadi salesman, kita mau dapat gaji yang terbaik. Membuat kita jadi apa? Ekstra. Kita kerja lebih keras. Kita buka toko, yang lain buka jam 9, kita buka jam 8. Yang lain tutup jam 5, kita tutup jam 6. Supaya apa? Kita bisa menjadi yang lebih hebat. Saya bertanya Bapak Ibu sekalian, menjadi lebih hebat dan terbesar salah apa enggak? Salah apa tidak? Tidak pernah salah. Menjadi terbesar dan lebih hebat tidak pernah salah, Pak. Bapak Ibu menginginkan bisnis Bapak jauh hebat, lebih besar dan terbesar, tidak pernah salah. Bapak Ibu menjadi seorang penjual yang lebih hebat, tidak pernah salah. Bapak Ibu menjadi orang yang lebih hebat dalam pengetahuan, tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah menentang. Tuhan tidak menentang. Bahkan Tuhan berkata, engkau akan menaik menjadi berkali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Engkau akan naik dan tidak pernah turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tapi Bapak Ibu sekalian, bagaimana sudut pandang yang benar di mata Tuhan untuk menjadi terkemuka dan terbesar? Bagaimana menjadi sudut pandang manusia hubungan yang terbesar, Bapak Ibu sekalian? Dari sudut mana manusia memandang itu terbesar dan terkemuka? Dari sudut pandang manusia, berkuasa seringkali dikaitkan dengan kemampuan untuk mempengaruhi dan mengontrol. Kemampuan untuk mempengaruhi, mengontrol itu adalah dari sudut pandang manusia. Terbesar itu lebih berkaitan dengan dampak, skala pengaruh dan warisan. Dampaknya, areanya, jangkauannya, yang tadinya bukan 1 cabang menjadi 10 cabang. Sudut pandang manusia yang terbesar adalah mereka yang memegang tampuk pemerintahan. Menjadi pejabat tinggi, menjadi gubernur, menjadi bupati, bahkan menjadi presiden. Wah, itu menjadi impian banyak manusia. Politisi yang mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan undang-undang, itu menjadi politisi yang terbesar. Memiliki aset yang luar biasa, ya, kekayaan rumah, mobil, pabrik, memimpin perusahaan besar, memegang komando atas pasukan bersenjata. Siapa jadi jenderalnya? Wah, dia mesti bekerja keras untuk jadi jenderal. Dia jadi pemimpin, bahkan yang punya pengetahuan tinggi akan Alkitab. Saya menjadi terbesar. Kenapa? Karena saya punya pengetahuan tinggi akan Alkitab. Saya orang yang dihormati sebagai pemimpin, sebagai pendeta, sebagai pir, sebagai gembala sidang. Saya dihormati oleh banyak manusia. Ya, kita menjadi selebriti, apalagi anak muda yang sekarang sosmed, banyak selebriti TikTok, Instagram. Semakin banyak follower kita, semakin kita terkemuka, semakin kita bangga, semakin kita terbesar, dan income kita semakin naik. Itu yang dari sudut pandang manusia. Tapi pertanyaan, apa kata Tuhan? Nah, di sini kita mulai masuk, Bapak Ibu sekalian. Apa kata Tuhan? Nah, untuk bisa menjawab apa kata Tuhan, saya harus membahas dari satu buah ayat atau perikop kisah di dalam Alkitab. Karena biar bagaimanapun Bapak Ibu harus mengerti dan memahami dari ajaran Tuhan Yesus Kristus, di mana sudut pandang surgawi dibandingkan dengan sudut pandang manusiawi. Sehingga Bapak Ibu dengan pengupasan hari ini, Bapak Ibu mengerti apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Nah, oke. Markus 10 ayat 35 dan selanjutnya. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Bapak Ibu sekalian, 2 murid Yesus datang pada Yesus mempunyai permohonan. Apa permohonannya? Kita lihat. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kendaki, aku perbuat bagimu. Ya. Lalu apa jawab muridnya? Ini perhatikan baik-baik. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. 2 murid ini bukan hanya mau menjadi terbesar di bumi, tapi juga menjadi terbesar di sorga. 2 murid ini bukan hanya menjadi orang yang hebat di bumi, tapi juga menjadi orang hebat di sorga. Bahkan hebatnya nggak ketolongan menurut saya.
hebatnya sangat hebat, luar biasa. Dia mau duduk sebelah kanan Yesus dan sebelah kiri Yesus. Ini permintaan yang luar biasa, ya. Pengen minta duduk sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus. Itu udah gak ada yang kalahin, Bapak Ibu. Mau yang namanya Salomo, yang namanya Daud, gak ada yang bisa kalahin. Kalau duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus di sorga nanti, itu udah gak ada yang ngalahin. Itu udah posisi paling tinggi. Itu udah paling tinggi. Tapi ada dua manusia yang minta seperti itu. Mendengar hal itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lu gila lu. Wah. Ngomong asal ngomong. Lu gak tahu gini-gini. Lu main minta aja. Duduk sebelah kanan kiri Yesus. Yesus kasih jawaban. Saudara tahu jawaban Yesus apa? Dia bilang begini, Bapak Ibu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Di bumi untuk menjadi berkuasa itu pakai banyak cara dan segala cara bisa dilakukan. Untuk menjadi bisnis lebih hebat, untuk menjadi lebih hebat, bahkan pemerintah pakai tangan besi untuk mengendalikan rakyatnya supaya pemerintah bisa berkuasa. Itu yang menurut Yesus umumnya manusia seperti itu, pakai cara manusiawi, ya. Tapi tidak demikian di antara kamu. Barang siapa yang menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa menjadi terbesar di antaramu, harus melayani. Dia juga tambahkan begini, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hamba untuk semuanya. Saya berharap Bapak Ibu yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak datang ke gereja tetapi berpikir pelayanan apa enggak ya? Pelayanan apa enggak ya? Hari ini Bapak Ibu mesti mengerti sudut pandang Tuhan. Bukan sekedar kehormatan. Tapi Yesus berkata, barang siapa mau menjadi terkemuka dan terbesar, dia harus melayani sesama. Tidak ada akses untuk bisa menjadi terkemuka dan terbesar selain melayani sesama di sudut pandang Tuhan. Tuhan tidak melihat berapa besar kekayaan kita, berapa hebat pengaruh kita sebagai pemimpin, berapa pintarnya kita dan berapa pandainya kita, dan berapa rajinnya kita datang ke gereja. Tapi seberapa besar Anda melayani sesama. Seperti yang saya katakan, pulang dari sini saudara pasti akan berlomba-lomba untuk melayani. Kalau saudara tidak mengeraskan hati. Ya. Jadi marilah jadi orang besar dengan cara yang tepat dan benar. Cara yang benar untuk jadi orang yang hebat dan besar, melayani sesama. Yesnya cuma satu nih. Saya ulangi Bapak Ibu, ukuran terbesar Tuhan bukan seberapa powerfulnya kita. Sebagaimana kita berpikir, saya mesti lebih powerful dalam hal A, hal B, hal C. Saya mesti kerja lebih keras, saya mesti lebih pandai, anak saya mesti lebih pintar. Ya. Bukan seberapa kayanya, seberapa pintarnya, seberapa tingginya pengetahuan keagamaan kita, seberapa banyaknya pengalaman kita, dan berapa tingginya hikmat kita. Tapi seberapa benar cara kita melakukan orang lain, di mana kita menjadi pelayan pada yang lain dan menjadi hamba kepada yang lain. Cara kita memperlakukan orang lain, sikap kita memperlakukan orang lain, sikap kita mempengaruhi dengan kata-kata yang untuk membuat dia dimotivasi, dibangkitkan dengan semangat yang luar biasa. Ternyata pelayanan adalah jembatan menjadi orang yang terbesar, bukan hanya di bumi, tapi juga di sorga. Katakan amin Bapak Ibu sekalian. Saya bacakan sebuah kalimat, pelayanan adalah bukti kita sebagai anak kerajaan Allah. Bukti. Kalau Bapak Ibu bilang saya anak kerajaan Allah, buktinya apa? Buktinya hanya satu Bapak Ibu, pelayanan. Yang menjadi sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena dalam Alkitab jelas dalam Matius 20 ayat 28,
Sama seperti anak manusia datang ke bumi bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak kita. Jadi bukti bahwa kita anak kerajaan Allah, buktinya adalah pelayanan Bapak Ibu. Saya simpel saya berkata, sederhana Bapak Ibu. Bukti Bapak Ibu anak Tuhan, Bapak Ibu melayani Tuhan. Yang masih ragu-ragu datang ke gereja puluhan tahun tidak melayani, saya katakan Bapak Ibu, bukti kita anak Tuhan, pelayanan. Bagi orang yang paham, seharusnya pelayanan adalah bagian harus dikejar dan diperjuangkan, bukan dihindari. Bagi kita yang paham, kita harus kejar yang namanya pelayanan. Untuk membuktikan saya anak Tuhan. Untuk membuat saya menjadi jembatan, saya menjadi orang yang besar dan hebat. Bahkan orang miskin pun yang pelayanan itu jauh lebih besar daripada orang kaya. Orang yang terhina, gembel-gembel yang pelayanan, penginjilan di jalan-jalan lebih besar di mata Tuhan karena dia melayani. Bukan di gereja, bahkan di jalan-jalan dia menginjil. Pemulung-pemulung yang melayani Tuhan di jalan-jalan itu jauh lebih besar daripada orang yang berpengetahuan di mata Tuhan. So kalau kita melayani raja di atas segala raja. Lagu itu berkata, emas perak aku tinggalkan untuk mengikuti panggilan Tuhan. Jangan main-main nyanyi lagu itu Bapak Ibu. Emas perak kekayaan ku tinggalkan untuk melayani dan memenuhi panggilan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bilang ada dua hal. Engkau tidak akan menyembah Tuhan kalau engkau menyembah Mamon, engkau tidak akan menyembah Mamon kalau engkau menyembah Tuhan. Jadi perbandingannya bukan Tuhan lawan iblis, Tuhan lawan rasa kepemilikan kita atas apa yang kita miliki hari ini. Keluarga, kekayaan, semua, prestasi, jabatan, itu yang menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Bagi orang yang kurang paham akan menganggap pelayanan adalah murahan. Bukan hal terpenting, hanya sebagai sampingan. Pelayanan hanya murahan sebagai sampingan, kadang saya bisa, kadang enggak. Karena hanya sebagai sampingan tambahan untuk membantu. Saya hanya berkata, marilah kita menjadikan diri kita bermanfaat untuk orang lain Bapak Ibu sekalian. Itulah syarat kita menjadi terbesar. Jadi kalau saya katakan Bapak Ibu sekalian, dua murid ini punya nyali. Senegatif-negatifnya dua murid dibanding 10 murid itu tegur dia. Dia tegur, 10 murid tegur dia, lu gila lu, bilang mau di kanan Yesus, kiri Yesus. Senegatif-negatifnya mereka. Saya cuma bisa berkata mereka berani berpikir gila. Kenapa mereka berani berpikir gila? Karena they know their identity is a disciple. Identitas mereka adalah murid Tuhan. Dia tahu saya adalah murid Tuhan. Dengan mereka tahu bahwa mereka adalah murid Tuhan, maka mereka yakin mereka pasti masuk surga. Why? Karena mereka yakin mereka sebagai murid Tuhan. Satu, mereka percaya Yesus adalah Tuhan. Dua, sebagai murid mereka yakin mereka mau berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga mereka berani minta, saya mau duduk sebelah kanan dan kiri Yesus. Jadi cara berpikirnya, gua kan murid Tuhan, gua kan anak Tuhan, gua pasti masuk surga. Jadi bukan lagi minta Tuhan izinkan saya masuk surga, dia udah nggak minta masuk surga. Dia cuma minta saya mau duduk kanan dan kiri Yesus. Dia udah nggak perlu minta saya mau masuk surga. Kita mungkin kadang-kadang kita aja ya nggak yakin masuk surga nggak ya? Gue masuk surga nggak ya? Bagaimana mau pelayanan? Yakin masuk surga aja tidak? Bagaimana saya bisa melayani orang? Saya sendiri nggak yakin kan diri saya. Tapi murid ini, dia mengerti identitas dia dan berani berpikir gila. Dia tidak lagi minta untuk masuk surga, tapi dia minta, Tuhan, saya mau jabatan tinggi, saya mau kemuliaan. Salah nggak? Nggak salah. Menurut saya kalau ada anak saya datang, Pi, aku mau duduk sebelah kanan papi dan kiri papi. Saya senang banget. Saya mau jadi tangan kanan dan tangan kiri papi. Untuk apa? Untuk menjalankan fungsi papi. Saya mau backup. Saya bangga. Saya yakin Tuhan sebenarnya dalam hati bangga banget sama dua murid ini. Hanya dua murid yang berani punya pikiran gila.
Berarti mereka ini optimis, mereka yakin itulah Tuhan. Karena mereka bilang kalau Tuhan nanti di sorga, berarti kan dia yakin di Tuhan. Orang yang mau pelayanan, satu dia mesti yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau kita nggak yakin Yesus adalah Tuhan, bagaimana kita bisa diselamatkan? Kalau kita nggak yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi dua murid itu sampai berkata begitu karena dia yakin Yesus Tuhan dan saya pasti masuk surga. Cuma saya minta satu permintaan. Saya mau duduk kanan dan duduk sebelah kiri. Kalau kita hari ini, bulan lalu kita banyak tema home cell, menjadi murid Tuhan, kita masih bergumul, berakar, bertumbuh, berbuah, aduh berat, belajar, berjalan bersama Yesus, lalu berbuah, aduh berat. Bagaimana kita bisa pelayanan kalau hal-hal yang basic saja kita masih ragu untuk pelayanan, kita masih ragu masuk home cell, kita masih ragu untuk bisa terlibat dalam sebuah komunitas home cell dan sebagainya. Saya yakin mereka tidak salah untuk minta seperti itu. Dan Yesus tidak marah. Cuman Yesus mengajarkan dan membimbing. Manusia melakukan seperti ini, tapi kamu muridku, kamu harus kasih contoh yang lain, dan kamu mesti lakukan. Untuk jadi terbesar dan terkemuka, kamu harus melayani sesama. Kita harus melayani sesama untuk kita menjadi orang yang besar dan terkemuka di mata Tuhan Yesus Kristus. Ya. Mau jadi apa? Bisnismen terbesar, no problem. Orang tua yang dapat mendidik anaknya, no problem. Tapi satu, Tuhan tidak pernah menentang kita jadi konglomerat. Tuhan tidak pernah menentang kita jadi orang yang berpendidikan tinggi. Tuhan tidak pernah menentang kita menjadi orang yang sukses. Tapi Tuhan menginginkan sikap hati melayani Tuhan dan sesama. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata pelayanan adalah jembatan menjadi orang terbesar dan terkemuka di bumi dan di sorga. Ya. Dunia membutuhkan pemimpin hebat, dan seorang pemimpin yang hebat adalah seorang yang melayani. Dunia butuh pemimpin hebat. Lalu, jadi sebenarnya hari ini lebih dibutuhkan pelayan yang hebat daripada pemimpin yang hebat. Saya ulangi Bapak Ibu. Dunia membutuhkan pemimpin yang hebat, dan seorang pemimpin yang hebat adalah seorang yang melayani. Jadi hari ini sebetulnya dunia jauh lebih membutuhkan pelayan yang hebat daripada pemimpin yang hebat. Yang mesti dikejar dan menjadi goal kita adalah menjadi pelayan yang hebat. Bukan menjadi orang sukses yang hebat. Menjadi pelayan yang hebat, menjadi visi dan goal dan tujuan kita. Nanti kalau kita sudah jadi pelayan yang hebat, itu bagian Tuhan untuk mengangkat dan membuat level kita naik. Aku setia dalam perkara kecil, aku berikan kau perkara yang besar. Ketika Tuhan kepada hambanya dengan memberikan 1 talenta, 2 talenta dan 5 talenta, ternyata ada 1 yang tidak mengerjakan apa yang Tuhan berikan, ternyata 2 yang melakukan, dan Tuhan bilang, engkau setia dalam perkara kecil, aku berikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi tujuan pemimpin dan orang sukses bukan tujuan, pelayan menjadi tujuan. Melayani Tuhan adalah tujuan hidup kita. Untuk naik level, itu pekerjaan Tuhan. Caranya Tuhan mau lihat dulu, Tuhan proses. Apakah punya hati? Atau punya belas kasihan? Apakah punya kerinduan? Dengan firman Tuhan melakukan apa tidak? Itu kriteria yang Tuhan berikan pada murid Tuhan. Dunia berkata seperti A, tapi kamu, kata Tuhan, kamu murid Tuhan, hendaklah kamu menjadi pelayan atas sesamamu kalau kau menjadi terkemuka. Dia tunjuknya ke siapa? Murid. Sekarang pertanyaan saya adalah, kita murid atau bukan? Saudara murid atau bukan? Karena Tuhan katakan untuk murid. Dia nggak berkata sama orang banyak,
ada ratusan ribuan orang datang cari Yesus untuk terima mujizat. Tapi dia hanya katakan statement dia jelas kepada murid Tuhan. Saya dan saudara adalah murid Tuhan atau bukan? Murid Tuhan, dia akan buka telinga dan dengar-dengaran. Telinga seorang murid berbeda dengan telinga bukan murid. Telinga yang bukan murid hanya senang khotbah yang luar biasa. Tuhan baik, Tuhan pasti memberkati kita, Tuhan pasti memimpin kita, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Tapi telinga murid, dia menangkap sesuatu pesan Tuhan yang lebih lagi, lebih dalam dan lebih dalam lagi. Prestasi, kehebatan seseorang kelihatan dari caranya melayani. Kehebatan kita dilihat dari cara kita melayani sesama, itu ukuran Tuhan. Ada orang yang dulu begitu aktif pelayanan, sekarang nggak pelayanan. Saya mau katakan, prestasi kita dilihat dari cara kita melayani sesama. Ya. Orang sukses bukan diukur dari seberapa yang dia punya atau simpan, tetapi dari seberapa yang dia keluarkan untuk berbagi. Berbagi itu bagian dari pelayanan loh. Kita punya uang, kita lalu sibuk dengan pekerjaan kita, it's okay. Tapi kita punya uang, bantu pelayanan misi. Punya hati untuk bantu pelayanan bagaimana gereja mengembangkan misi. Ada ratusan jiwa yang hari ini kita sedang jangkau, muridkan, supaya mereka menjadi benih yang bertumbuh dan berbuah dan memenangkan jemaat yang lain, memenangkan masyarakat yang lain di lingkungan mereka. Mereka dari kolong-kolong jembatan dan sebagainya. Mereka sedang, ada yang datang, Pak, saya dikejar hutang sana sini. Pak, saya kebanjiran, rumah saya di atas kali. Saya terpaksa ngungsi, dan ngungsinya juga di atas kali juga. Karena udah gak ada tempat untuk mereka. Tetapi kita tetap melayani mereka, kita menginjil untuk mereka. Jadi orang sukses bukan diukur dari seberapa yang dia punya atau dia simpan, tetapi seberapa yang dia keluarkan untuk berbagi. Sakyus begitu sukses dan begitu kaya, tapi begitu dia connect sama hati Tuhan, saudara bisa bayangin, Sakyus baru berjumpa dengan Tuhan, pada hari itu langsung connect hati sama Tuhan, langsung hati memberinya keluar begitu kuat. Kalau dihitung-hitung mungkin dia berani korbankan harta kekayaan dia. Saya nggak berharap saudara seperti itu, seperti Sakyus. Tapi saudara mesti punya hati memberi. Katakan amin. Orang yang miskin adalah orang yang selalu mau mengambil walaupun sudah punya banyak. Itu orang miskin di mata Tuhan. Orang miskin dan dia sudah punya banyak tapi selalu mau mengambil. Selalu mau mengambil. Selalu mau meminta. Di mata Tuhan itu orang miskin. Sekalipun harta kekayaan dia melimpah, tapi hatinya tidak memberi, itu sama dengan orang miskin, Bapak Ibu. Orang kaya adalah yang selalu mau berbagi, walaupun dia tidak punya banyak. Dia berkecukupan, duit dia nggak banyak, tapi dia selalu mau berbagi. Itu orang kaya di mata Tuhan. Saudara mau kaya di mata manusia atau mau kaya di mata Tuhan? Kalau kaya di mata Tuhan, berkat pasti datang dari Tuhan. Saudara kerja keras, Tuhan pasti berkati. Ada orang yang selalu berbagi walaupun tidak punya banyak. Saya lihat ada orang yang selalu berbagi walaupun nggak kaya. Ada orang kaya nggak pernah berbagi, tapi ada orang yang miskin, yang berkekurangan tapi selalu berbagi. Wah, saya bilang, ini jarang, ini nggak pernah terjadi. Bukan nggak pernah terjadi, tapi langka di sini. Jadi kita mau berubah, bukan apa dikata manusia, tapi kata Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Melayani seperti sebuah pertandingan dalam kekekalan. 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam perlombaan lari, semua peserta berlari tetapi hanya satu yang menerima hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Berlarilah segitu rupa supaya kamu memperolehnya kemenangan. Artinya melayanilah dengan begitu rupa, dengan sungguh-sungguh.
untuk mendapatkan sebuah kemenangan. Jadi pelayanan di mata Tuhan konteksnya sebuah pertandingan. Pelayanan konteksnya di waktunya nanti, pelayananmu dinilai oleh Tuhan. Apa yang kau tabur, itu semua ada hitungannya oleh Tuhan. Seberapa banyak kita menabur, seberapa banyak saudara menabur dalam pelayanan, di situ Tuhan perhitungkan bagi kita. Yang penting kaya. Kaya di mana? Di bumi maupun di sorga. Tapi di bumi itu urusan Tuhan. Tapi di sorga pun juga urusan Tuhan. Dua-duanya sebetulnya Tuhan punya ikut campur tangan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara-saudara sekalian, kita akan menerima mahkota abadi, walaupun pelayanan itu sukarela, tidak dipaksa, bahkan tidak dibayar, tapi harus sepenuh hati dan all out. Ada orang bilang, gue gak dibayar sama gereja. Begitu dibayar, dia semangat. Pelayanan sukarela, nggak dipaksa. Keputusan dan pilihan saudara masing-masing. Tapi kalau saudara mau melayani, saudara harus all out. Tidak boleh setengah-setengah pelayanan. Di gereja kita banyak pelayanan. Sudahkah kita melayani? Ada banyak yang bisa kita lakukan di gereja. Tapi kita nggak harus melakukan pelayanan di gereja juga. Kita bisa pelayanan di luar gereja pun is okay, no problem. Pelayanan ibadah, ada drummer, ada WL singer. Yang bisa melayani sesuai talenta dan bidang yang Tuhan berikan, ayo berlomba-lomba melayani Tuhan. Jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Kalau saudara mengerti firman Tuhan hari ini, saudara akan berlomba-lomba untuk melayani Tuhan. Ada Asia Greeters. Ada Asia Greeters, angkat tangan. Bisa bangkit berdiri Asia Greeters? Puji Tuhan, mereka yang sudah melayani, berikan tepuk tangan buat mereka. Ya. Silakan duduk. Jemaat bertambah, Asia Greeters nggak bertambah. Berarti banyak pengunjung dan pendengar firman, tapi nggak banyak atau statis yang mau menjadi pelaku firman. Asia Greeters awet, saya bilang. Dari dulu Asia Greetersnya orangnya ini terus, udah bertahun-tahun. Jemaat bertambah, tapi Asia Greetersnya nggak bertambah. Berarti ada yang kurang di sini. Seharusnya jemaat bertambah, Asia Greeters juga bertambah. Malahan Erna kelimpungan. Aduh, Koden ada yang bilang, gua nggak ada waktu, gua sibuk. Gua sekarang udah nggak bisa, Erna. Gini. Malah makin berkurang kadang. Bukannya pelayanan bertambah, malah ada yang berkurang. Ya, WL singer, pemusik mana? Bangkit berdiri coba. Oh, kan tepuk tangan. Bertahun-tahun saya lihat si Ius, ya kan? Siapa? Shirley, si Nana, jemaat bertambah, tapi singernya kok itu lagi. Berarti ada something. Jadi firman Tuhan yang disampaikan tiap minggu, betul Bapak itu bilang, sebetulnya buat apa ya Pak khotbah tiap minggu? Toh jemaat juga nggak berubah. Ketika ditanya minggu depan, kemarin pendeta khotbah apa? Gue udah lupa kemarin khotbah apa. Jangankan minggu depan, jangankan 2 minggu lalu, 1 minggu aja kita udah lupa. Ya. Jadi ada pelayanan juga, pelayanan sosial, bantuan kemanusiaan, berikan bantuan, butuhkan sembako, makanan. Kita juga ada 3 bulan sekali kita bagi sembako kepada orang yang miskin dan sebagainya. Pelayanan kesehatan, waktu itu kita ada pengobatan gratis. Ya, kita buka sebuah jemaat, bahkan buat warga di daerah-daerah yang kumuh itu untuk kita, yuk siapa yang mau berobat gratis. Kita kerjasama sama yayasan. Sama sekali kita nggak keluar uang. Dia sumbang uang. Obatnya semua luar biasa yayasan ini. Dan saya tanya, Bapak Ibu melakukan ini sudah berapa lama? Kita layani sudah 15-20 tahun Pak. Seperti ini Pak. Kita tidak pernah menarik uang dari orang atau tempat di mana kita layani. Kita murni ada donatur-donatur yang sudah siap untuk memberkati jemaat-jemaat atau warga masyarakat dengan pengobatan gratis.
Ada orang yang punya seperti itu. Sampai puluhan tahun mereka eksis. Dan puji Tuhan kemarin kita ketemu dan kenal dan kita adakan sekali di sini. Sukses luar biasa. Ada lagi pelayanan anak dan remaja. Ada sekolah minggu, Bapak Ibu. Guru-guru bilang, aduh kita kekurangan guru. Ya, saya bilang, kok bisa kekurangan guru? Jangan-jangan. Mereka nggak memahami bahwa kita hari ini ada pelayanan sekolah minggu di bawah. Ada banyak jemaat yang sebetulnya senang sama anak-anak. Ada jemaat sebetulnya Tuhan panggil untuk punya kemampuan untuk berbagi talenta untuk kepada anak-anak. Pelayanan anak-anak ada jam 8.45 dan jam 11. Dan butuh generasi muda hari ini dimuridkan. Apakah kita hari ini tidak mau berbagi waktu kita untuk bisa melayani anak-anak sekolah minggu kita? Saya mengatakan sekolah minggu itu benar-benar urgent dan kritis, Bapak Ibu. Sangat urgent dan kritis. Di Amerika hari ini, di seluruh gereja dalam waktu 15 tahun, jumlah kehadiran di gereja semua mengalami penurunan, Bapak Ibu. Dan kalau saya lihat ada gereja yang baru buka dan jemaatnya bertambah dengan cepat, setelah diselidiki ternyata pindahan di gereja lain. Sangat sedikit yang memenangkan karena penginjilan. Jadi pertumbuhan gereja kadang buka gereja di sana, wah penuh. Ditanya, Bapak dari mana? Oh saya dari gereja GBI sana. Oh saya dari gereja sana. Ternyata pindahan dari gereja lain. Jadi secara total kehadiran yang datang di ibadah semakin lama semakin menurun. Degradasi kerinduan untuk ibadah. Kalau kita tidak muridkan anak-anak sekolah minggu, mereka akan terlibas oleh dunia yang saat ini ada di dalam smartphone, internet, dan sebagainya. Ada lagi pelayanan keluarga. Ada lagi pelayanan misi, Bapak Ibu sekalian. Pelayanan misi, kita ada pelayanan ke panti asuhan, kita ada mission trip, kita ada pelayanan benih kasih. Ada lagi pelayanan doa. Kita ada pelayanan GOT. Ya, kita akan kasih pokok-pokok doa bagi tim yang berdoa khusus untuk kegerakan gereja, kebangkitan gereja, doakan atmosfer gereja, doakan orang-orang yang menderita. Jadi ada tim yang doa. Kalau Bapak Ibu bingung mau pelayanan apa, sudah daftar pelayanan GOT. Sudah bisa berdoa di rumah. Ada pokok-pokok doa diberikan. Daripada ketimbang Bapak Ibu 24 jam, tidur 8 jam, nonton 10 jam atau 5 jam, lihat sosmed 6 jam. Karena rata-rata orang Indonesia hari ini, ternyata orang Indonesia nomor 1 tertinggi pemakai sosmed. Dari seluruh dunia, Indonesia menempati ranking 1 pemakai sosmed, yaitu per hari setiap orang itu pakai 6,2 jam. Congratulations buat Indonesia, pemakai sosmed nomor 1. Saya nggak berani suruh Bapak Ibu tepuk tangan, karena saya pernah khotbah ini, saya bilang tepuk tangan buat Indonesia, semua tepuk tangan Bapak Ibu. Ada pelayanan media dan komunikasi, itu ada pelayanan media, kameramen, ada yang di slide itu, saudara Bapak Ibu, ada sound system. Saya lihat dari dulu kameramennya itu lagi. Sementara banyak jemaat yang hadir. Apakah tidak bisa berbagi untuk duduk diam di belakang jadi kameramen atau di slide komputer? Apakah tidak ada waktu sedikit pun untuk melayani Tuhan? Apakah kita selalu terlalu sibuknya untuk bisa melayani Tuhan? Apakah kita sampai nggak ada waktu untuk melayani Tuhan? Apalagi kita punya sosmed, YouTube kita baru saja dihack, sehingga kita buka akun baru. Ya, ada sosmed, kita butuh bikin konten, kita bikin konten. Kita begitu yakin, kita begitu hebat dalam bikin konten. Kenapa kita nggak coba kontribusi, mendaftar dalam sebuah pelayanan gereja? Saya mau bagian di sosmed dong. Saya mau bikin konten-konten yang bagus di Instagram, di TikTok, dan sebagainya. Kalau saudara punya aplikasi Hikmat Plus atau BICC Plus, ya kalau saudara sudah download, saudara sudah register, saudara lihat di sini ada pendaftaran atau event. Kalau saudara klik pendaftaran, di sini ada pendaftaran PPG. Saudara tinggal klik namanya pendaftaran PPG, saudara klik detail, saudara tinggal klik mendaftar.
Jadi waktu saudara klik, masuk di dalam database gereja, lalu saudara akan dipanggil untuk apa? Bapak Ibu bisa bantu, berkontribusi apa? Bapak Ibu, ini sebagai bagian untuk mau melayani di gereja ini. Kita akan coba belajar untuk menyesuaikan. Bapak Ibu bilang, saya terlalu sibuk. Oke, ada pelayanan yang Bapak bisa lakukan sebagai pendoa di rumah. Sisihkan waktu 15 menit, 20 menit untuk berdoa. Tapi doanya bagaimana diarahkan oleh gereja, itu bagian dari pelayanan. Bapak Ibu bisa membuat hal-hal yang nggak harus dilakukan di gereja, tapi bisa dilakukan di rumah dan sebagainya. Itu juga bagian dari pelayanan. Bapak Ibu bahkan, saya mau setiap bulan, saya mau tabur 500.000 misalnya. Buat apa? Buat khusus pelayanan misi menikasi. Kalau kita dapat uang tiap bulan misalnya bisa 80 juta, 20 juta, 10 juta, tabur 300.000 tiap bulan. Jadi kita lakukan yang namanya konsisten. Bukannya sekali pukul selesai. Selesai, sekali pukul selesai. Coba latih diri kita untuk konsisten. Oke, saya komitmen 100.000 tiap bulan untuk bantu misi. 100.000 tiap bulan. Saudara tabur. Sampai kapan? Sampai Yesus datang atau saudara dipanggil Tuhan. Income kita setiap tahun naik, gaji kita naik. Ya. Masa kita hanya 100.000 konsisten? Tidak bisa. Itu perlu latihan, Bapak Ibu. Murid itu perlu latihan. Untuk melayani sesama itu perlu latihan dan perlu kemauan. Gak bisa datang sendiri saja. Ya. Gabung di home cell, pelayanan di home cell, Bapak Ibu. Ya, saya undang WL Singa untuk maju depan. Jadi pelayanan adalah alat ukur untuk memisahkan antara kambing dan domba. Ini cerita yang terakhir dari saya. Cerita yang terakhir dari saya. Saudara mesti mengerti bahwa pelayanan adalah alat ukur Tuhan. Wah, ini makin serem nih. Saya kalau khotbah, saya takut saudara harus memahami baik-baik. Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat luar biasa. Kita ada di sini karena kebaikan Tuhan. Tapi one day nanti akan ada ukuran yang jelas antara yang pelayanan dan tidak pelayanan, Bapak Ibu. Dan konteksnya saya harus membawakan apa yang akan terjadi nanti supaya Bapak Ibu tidak seperti 5 gadis bodoh. Ya, kaget ketemu Tuhan, ternyata Tuhan bilang, "Kamu siapa kamu?" kata Tuhan. Jadi saya harus menyampaikan yaitu pelayanan adalah alat ukur untuk memisahkan antara kambing dan domba di akhir zaman. Kenapa ada kambing dan domba? Nanti kita bedakan. Kenapa disebut kambing, kenapa disebut domba? Matius 25 ayat 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Kapan ini? Akhir zaman nanti. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan Tuhan. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Jadi nanti akhir zaman, semua bangsa akan dikumpulkan. Dan semua berhadapan dengan Tuhan, lalu Tuhan bilang, yang ini ke kiri ya, yang ini ke kanan. Bahkan Tuhan bilang, ini kambing, ini domba. Tuhan misalkan 2 kelompok. Pada akhirnya nanti hanya 2 kelompok, Bapak, nggak ada 3. Hanya 2. Jadi Bapak Ibu pilihannya adalah ya atau tidak hari ini. Nggak ada yang setengah-setengah. Yang nggak ada yang ragu-ragu, pelin-pelan atau gini. Saudara hanya 2 hal. Mau melayani atau tidak. Pilihannya 2. Kenapa konteksnya saya masukkan dalam konteks pelayanan? Karena saya akan buka nanti bagaimana Tuhan memisahkan antara kambing dan domba itu terhubung dengan sebuah pelayanan. Ayat 33, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian setelah dipisahkan? Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan. Tadi kanan apa? Domba. Kiri? Kambing. Kiri apa? Kanan? Nah sekarang dia ngomong sama yang kanan, yaitu domba. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Allah Bapakku. Diberkati. 1. Domba diberkati Tuhan. 2. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Yang kedua, domba dikasih kerajaan sorga. Domba dikasih kerajaan sorga. Lalu domba bingung. Sebab ketika aku lapar, ini raja bilang begini, ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Ini bicara apa? Melayani.
Ini bicara pelayanan Bapak Ibu. Ini bicara dampak. Ini bicara berbuah. Ketika aku lapar, kamu kasih makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu kasih aku tumpangan. Ini pelayanan. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku, kunjungan. Yang suka kunjungan ke teman yang sakit, itu namanya pelayanan. Bahkan kunjungan ke rumah duka dan ke pesta pernikahan, itu juga Tuhan lakukan. Saya paling males kalau ke kondangan, Pak. Berisik, nggak bisa ngobrol, makan ngantri. Enakan saya makan sama keluarga, duduk diam langsung pesan. Tapi ternyata Tuhan pun lakukan kunjungan ke pesta pernikahan. Pertama kali dia melayani dan melakukan mujizat itu di pesta pernikahan. Berarti kunjungan ke pesta pernikahan pun bagian dari pelayanan. Menghibur orang yang sedang bersuka cita, kita turut bersuka cita. Turut berduka, ketika orang sedang berduka, kita datang ke rumah duka. Itu bagian dari pelayanan. Kalau kita sama sekali nggak pernah datang ke kondangan, sama sekali nggak datang ke rumah duka, mari kita berbagi dengan yang lain, saling memperhatikan. Lalu apa dikatakan? Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu menjawab dia, ini yang domba, katanya, Tuhan, bila manakah, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Kapan? Saya nggak pernah ketemu Tuhan, saya nggak pernah kasih makan sama Tuhan, saya nggak pernah memberikan tumpangan sama Tuhan, saya nggak pernah kasih baju sama Tuhan. Kapan? Saya nggak merasakan ketemu Yesus. Sama, kita juga pelayanan nggak pernah ketemu Yesus kan? Bila manakah kami melihat kau sebagai orang asing dan kami memberi kau tumpangan atau telanjang dan kami memberi kau pakaian? Pertanyaannya seperti itu. Lalu apa jawab Yesus? Bila manakah kami dapat melihat engkau sakit dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Kapan? Kami nggak pernah kunjungan sama engkau. Orang Tuhan jauh kok di sorga. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu, semua all thing yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Melayani sesama itu sama saya melayani untuk Tuhan. Kalau kita sudah melayani, kita sering kecewa, ingat, pelayananmu untuk Tuhan. Manusia bisa mengecewakan, tapi yang memanggil kita siapa? Tuhan. Pernah kecewa? Pernah. Pernah kecewa sama manusia? Pernah. Ernie pernah kecewa manusia? Sering ya. Agi pernah kecewa manusia? Pernah. Kenapa hari ini masih mau melayani? Karena pelayanan di balik semua itu untuk Tuhan. He is the King of King, Lord of Lord. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. He is the Master, He is the King. Tidak ada boleh yang bantah dia. Dialah pencipta langit dan bumi beserta isinya. Semua yang kita miliki, semua datang dari Tuhan. Bahkan hidup kita masa depan di tangan Tuhan. Saudara melayani sesama itu melakukan untuk Tuhan. Saudara boleh kecewa sama manusia, tapi jangan kecewa sama Tuhan. Jangan salahin, jangan salahkan Tuhan. Tetap setia sama Tuhan. Dan ia berkata juga kepada mereka yang sebelah kiri. Yang kiri apa? Kambing. Apa dia ngomong kepada kambing? Enyahlah daripada hadapanku, hai orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal dan telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saya bilang hanya dua pilihan, sorga dan neraka. Ukuran yang ke sorga adalah domba yang melayani sesama. Ayat 42, sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan,
Bila manakah kami melihat Kau lapar? Bila manakah kami melihat Kau haus? Atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, kami tidak melayani Engkau? Maka Ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Menolak melayani sesama itu sama dengan menolak Tuhan Yesus Kristus. Menolak pelayanan ke sesama itu sama dengan menolak Yesus Kristus. Kita untuk bulan lalu mengajar, ayo jemaat Tuhan kita berakar, bertumbuh dan berbuah, berdampak. Terus firman Tuhan didengung-dengungkan. Sudahkah hati Anda tergerak dengan orang sesama kita? Sementara Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa saya yang tidak berguna, saya yang berdosa. Yesus datang untuk melayani saya. Apakah sekarang saya mau melayani sesama saya? Bapak Ibu sekalian, hari ini pelayanan adalah ukuran kesetiaan mengelola modal yang dipercayakan pada pemilik. Saya tidak teruskan, ini ada satu perikop lagi mengenai talenta, Bapak Ibu sekalian. Tapi hari ini Bapak Ibu, kesimpulannya adalah satu, Bapak Ibu. Kesimpulannya adalah kita nyanyikan lagu I Have Decided. Salah satu kebahagiaan terbesar adalah ketika para pengikut Tuhan mengerti arti sesungguhnya sebuah pelayanan. Tuhan mau kita bahagia, dan kebahagiaan datang ketika kita bisa hidup untuk orang lain. Itu kebahagiaan yang terbesar yang Tuhan ajarkan. Marilah kita menjadi orang besar dengan cara yang tepat dari sudut pandang Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pelayanan adalah alat ukur untuk memisahkan antara kambing dan domba di akhir zaman, antara orang yang mau melayani dan tidak mau melayani. Melayani seperti sebuah kompetisi untuk merebut mahkota abadi. Lalu juga dikatakan melayani sesama, memberi pada Kristus. Menolak pelayanan, menolak Kristus. Saya ulangi, melayani sesama itu sama saya memberi pada Kristus, tetapi menolak pelayanan itu sama saya menolak pada Kristus. Pelayanan adalah ukuran kesetiaan untuk mengelola modal yang dipercayakan oleh Tuhan. Tuhan kasih kita kemampuan, modal, potensi, dan benih ilahi. Melayani adalah bukti saya gunakan modal yang Tuhan berikan pada saya untuk saya bisa berdampak pada orang lain. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. I have decided
dengan seorang teman saya, seorang hamba Tuhan pendeta. Lalu dia bilang begini, Pak, biasanya gereja sewa mall, dan gereja itu ada di dalam mall. Gereja di dalam mall. Tapi hari ini Pak, di Malang ada satu gereja. Bukannya gereja di dalam mall, tapi mall di dalam gereja. Ada berapa lantai? 9 lantai. Lantai 1 sampai 6 adalah untuk parkiran, lantai 7 untuk mall, lantai 8, 9 untuk ibadah. Wah, saya bilang belum pernah ada nih gereja di dalam mall, tapi ini mall di dalam gereja. Lalu saya bilang, bagaimana ya bisa seperti itu? Iya Pak, biayanya 200 miliar. Kok bisa bangun gereja 200 miliar? Itu duit begitu banyak. Bisa. Ada orang-orang pengusaha-pengusaha yang punya hati untuk melayani. Mungkin dia nggak punya waktu untuk melayani karena dia tahu sibuk dalam perusahaan, tapi dia merelakan, mengorbankan untuk mendonasikan atau menabur untuk membangun gereja itu. Wah, saya bilang, that's good. Pelayanan nggak harus di dalam gereja. Pelayanan bisa di rumah dengan berdoa. Pelayanan bisa lakukan kunjungan pada orang yang sakit atau orang yang berduka. Tapi pelayanan yang paling mudah memang di dalam gereja, di mana kita dibimbing dan dibina, Bapak Ibu sekalian. Artinya Tuhan bisa pakai segala macam cara untuk kita bisa berdampak pada sesama kita. Tapi hari ini saya mau mengajarkan bagaimana kita punya hati untuk melayani Tuhan. Mari menabur dengan konsisten, bukan sekali pukul, jebret, selesai. Tapi jadikan itu sebagai habit. Kalau saudara bilang, oke, saya nggak punya kemampuan, tenaga, dan sebagainya, saya dapat menyisihkan 200 ribu, 300 ribu, tapi konsisten setiap bulan. Lakukan itu sebagai bagian training, sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan untuk melakukan secara konsisten. Start from when? Now. Pulang dari sini, mulai coba lakukan, pikirkan apa yang bisa kita lakukan. Karena lagu ini berkata, saya sudah memutuskan untuk mengikuti Yesus. I have decided to follow Jesus. Kalau saya sudah memutuskan untuk mengikuti Yesus, maka saya juga mesti mengikuti kata-kata Yesus. Mengikuti Yesus artinya mengikuti kata-kata Yesus. Mengikuti ajaran Yesus itu artinya mengikuti Yesus. Ya, Bapak Ibu sekalian, waktu kita menyanyi lagu ini, bukan hanya mengikut saya percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi juga mengikuti, melakukan apa yang Tuhan katakan. Itu yang kita mesti lakukan. Tundukkan kepala semua. Pegang dadamu hari ini. Tuhan, inilah hidupku Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Pimpin saya untuk mau melayani, dan pimpin saya untuk masuk dalam rencanamu Tuhan. Selama ini saya tidak pernah berpikir untuk melayani. Saya hanya sebagai datang ibadah. Tapi coba Tuhan bukakan dan singkapkan, supaya saya lebih bisa melihat rencana Tuhan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Saya hari ini menyerahkan hidup saya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Katakan, saya mau melayani Tuhan. Katakan, saya rindu melayani Tuhan. Karena saya mengikut Kristus. Saya mau dibentuk dan ubah oleh Engkau Tuhan. Saya mau berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Engkau ya Bapa. Dan saya memutuskan untuk melayani Tuhan pada saat ini. Haleluya Jesus. I have decided to follow Jesus.